Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Ta'lim Illiyin, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi hidup kita, meridhoi dan melindungi perjalanan hidup kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kajian hadis arba'in pada kesempatan ini membahas hadis nomor 30 halaman 36. Hadis nomor 30. An Abi Sa'labah Al-Husani Jursum bin Nasir radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'labah, di kunyahnya, panggilannya itu Abu Sa'labah, nama aslinya itu Al-Husani Jursum bin Nasir. Mudah-mudahan Allah ridho kepadanya. Abu Sa'labah ini seorang sahabat Nabi, salah satu di antara sahabat Nabi, dan menurut para ulama termasuk Az-Zahabi dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa hadis ini termasuk salah satu hadis yang sangat lengkap yang mencakup pondasi-pondasi Islam, ataupun pilar-pilar Islam. Paling tidak ada 4 poin penting yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Sa'labah ini menerima hadis langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau kan seorang sahabat, Sahabat itu adalah orang yang hidup di zaman Nabi, bertemu langsung dengan Nabi, masuk Islam dan wafat dalam keadaan Islam. Itu disebut sahabat Nabi. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna, sesungguhnya Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi. Al-Ali itu tinggi, mulia. Sesungguhnya Allah yang maha mulia faradha. Faradha itu fardu, kita sering menyebut sholat fardu. Faradha telah mempardukan, telah mewajibkan faraidha, beberapa kewajiban. Fala, maka janganlah tudayyi'uha, mengabaikannya, melalaikannya, atau menyia-nyiakannya. Doa doi itu asal artinya itu hilang, Karena ketika orang itu melalaikan, menyia-nyiakan, maka sebagai konsekuensinya akan kehilangan keuntungan, akan kehilangan pahala, akan kehilangan keberkahan dan lain sebagainya. Jadi sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban
maka janganlah kalian itu mengabaikannya. Kalau bicara kewajiban, paling tidak terbagi dua, Pak. Pertama, ada kewajiban yang hukumnya itu wajib ain, fardu ain. Ain itu artinya mata. Makanya yang disebut dengan fardu ain itu adalah kewajiban yang diwajibkan kepada setiap mata gitu. Setiap orang maksudnya. Tidak bisa diwakili oleh orang lain gitu. Salat itu fardu ain, salat fardu ini Pak, salat 5 waktu fardu ain. Tidak bisa diwakilkan. Zakat fardu ain itu tidak bisa ditinggalkan. Saum Ramadan fardu ain itu. Cukup banyak Pak ibadah-ibadah yang hukumnya fardu ain. Ada yang disebut dengan yang kedua, ada yang fardu kifayah. Kewajiban yang bisa cukup diwakili oleh orang lain gitu. Jadi ketika ada orang lain yang mewakili, maka kita gugur kewajiban. Maka kita tidak berdosa kalau ada yang mewakili. Tapi tentu tidak dapat pahala Pak gitu. Berdosa sih tidak, cuman tidak dapat pahala. Umpamanya sholat jenazah, nah itu. Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah atau wajib kifayah. Kalau di GBI ada seorang muslim yang meninggal, lalu tidak ada satu pun yang menyolatkan, maka semua orang Islam di GBI berdosa itu. Tapi kalau ada satu orang saja yang mewakili itu, yang menyolatkan, maka yang lainnya terselamatkan gitu Pak, tertolong, tercover oleh yang satu orang itu. Nah itu fardu kifayah. Dua-duanya penting, tapi yang paling penting adalah fardu ain Pak. Jadi kita jangan menganggap yang fardu kifayah itu geus aya nu ngawakilan ieu gitu. Jangan begitu. Kenapa kita harus merasa rugi Pak? Karena yang mendapat pahala yang mewakili. Kita yang tidak melakukan tidak dapat pahala. Atau jangan terbalik. Jangan fardu kifayah diutamakan, yang fardu ain malah diabaikan. Hari ini kan sering begitu. Banyak orang yang ketika sholat jenazah nutara sarolat gemiluan gitu Pak. Nutara sarolat lamun aya sholat jenazah sok miluan. Sabab nu maotna babaturanana gitu. Mungkin sama-sama tukang manuk gitu Pak. Atau sama-sama tukang preman gitu, kulantaran sesama preman nu maotna preman utara salat ke jadi sarolat gitu. Nah kan terbalik gitu, yang fardu ain diabaikan, yang fardu kifayah dilakukan. Jadi dua-duanya penting, tapi yang paling utama adalah yang fardu ain, karena itu kewajiban yang wajib ditunaikan oleh masing-masing kita. Kemudian yang kedua nih, wahadda, dan sesungguhnya Allah, nah itu kata innallah hanya ngikut ke yang pertama Pak. Wahadda, dan Allah telah memberikan had. Had itu batasan Pak, pagar gitu.
Wahada, dan Allah telah memberikan batasan, hududan, batasan-batasan. Allah telah menetapkan batasan-batasan. Allah telah menetapkan pagar-pagar gitu. Atau bisa juga rambu-rambu lah Pak. Fala, maka janganlah tak taduha, kalian melampaui batas-batas Allah. Janganlah kalian melanggar rambu-rambu Allah, aturan-aturan Allah, atau pagar-pagar Allah. Ini kalau kita ilustrasikan begini aja Pak. Orang ketika melanggar rambu lalu lintas itu kan ada sanksinya itu. Ada sanksinya. Tentu kan sanksinya bertingkat-tingkat. Tergantung pelanggarannya seperti apa. Nah kan gitu. Nah biasanya orang itu kan begitu taat terhadap yang namanya rambu-rambu lalu lintas. Padahal itu kan sebetulnya buatan manusia. Ya bagus gitu, orang mentaati aturan buatan manusia bagus. Udah seharusnya gitu, kalau benar gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau manusia pun taat terhadap rambu-rambu Allah gitu. Batas-batas Allah, pagar-pagar Allah. Dan kita jangan melampauinya Pak. Sekalipun menurut kita bagus gitu. Sekali lagi nih, sekalipun menurut kita bagus. Contoh nih, orang yang korupsi hukumannya maksimal potong tangan itu Pak. Ketika kita membunuhnya itu melampaui batas Allah itu, melampaui pagar Allah gitu. Jadi sok sanajan keheul gergeten gitu banyak aya maling gitu, sok maling wae gergeten beberapa kali kehilangan lalu ketangkap dibunuh, itu melampaui itu Pak, melampaui batas Allah. Karena Allah menetapkan untuk hukum pencurian itu potong tangan. Nah itu Pak, ada seorang pemuda-pemudi belum menikah nih Pak, belum menikah, masih lajang, berzina, lalu dirajam, itu melampaui itu. Dirajam, dilempari dengan batu sampai meninggal, itu melampaui. Karena kalau yang belum menikah, batas Allahnya itu dijilid 100 kali, tidak sampai dirajam. Nah kita seringkali dalam memberikan hukuman itu menggunakan perasaan kita, keheul aing kasih eta teh lah paehan we cenah gitu. Padahal kan aturannya sudah ada Pak. Jadi jangan melampaui dalam menghukum itu. Makanya kan dalam Al-Quran dikatakan, janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum itu menyebabkan kalian tidak berlaku adil gitu Pak. Jadi jangan gara-gara kita benci terhadap seseorang, terhadap suatu kelompok, lalu ketika orang atau kelompok itu berbuat salah, kita memberikan hukuman yang melampaui batas, yang nggak boleh. Jadi Allah itu punya pagar nih. Makanya kan kita sering sampaikan, Allah itu ketika memberikan pahala Pak, ketika memberikan pahala itu al-mukafah, itu memberikannya itu batas maksimal. Jadi kalau kita beramal nih Pak, berbuat amal soleh,
Allah berikan pahalanya itu al-mukafah, batas maksimal. Satu huruf ayat Al-Quran 10 hasanah, kan gitu Pak. Orang baca satu ayat Al-Quran, Allah berikan imbalan lebih bagus dari 2 ekor unta yang sangat bagus, yang sangat gemuk. Orang infak sodakoh, Allah berikan imbalan 700 kali lipat, bahkan lebih, itu Pak. Malah banyak amalan-amalan yang Allah berikan pahala unlimited itu Pak, bigoiri hisab, tanpa batas. Itu kalau Allah memberikan imbalan terhadap kebaikan. Tapi kalau Allah memberikan balasan terhadap keburukan, itu al-kifayah. Al-kifayah itu kebalikan dari al-mukafah Pak. Allah berikan balasan terhadap keburukan itu al-kifayah, batas minimal itu Pak, batas minimal, bukan batas maksimal Pak. Orang banyak berbuat salah, banyak dilupakan oleh Allah itu. Kebanyakan dimaafkan, kan begitu Pak. Kebanyakan dimaafkan. Nah, mestinya kita pun begitu. Mestinya Pak. Jadi paling tidak kita kalau mengikuti aturan-aturan Allah, ketika Allah memberikan hukuman terhadap sebuah, istilahnya itu mungkin kita pernah mendengar ada istilah hudud jinayah, hudud jinayah, atau kalau dalam istilah kita barangkali ini pidana. Itu Allah itu kebanyakan memberikan batas minimal Pak. Batas minimal. Itu hukum potong tangan itu batas maksimal itu Pak, maksimal itu. Kebanyakan itu orang berbuat salah, berbuat dosa itu dimaafkan. Gini, ada ketika ada orang itu berbuat zina di siang hari di bulan Ramadan. Lalu kata Rasulullah kepada sahabat itu, kamu harus memerdekakan seorang hamba sahaya gitu. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, saya tidak mampu memerdekakan hamba sahaya. Lalu solusi yang kedua, kamu harus memberikan makan 60 orang miskin. Lalu kata sahabat tadi, ya Rasulullah, apakah ada orang yang lebih miskin dari saya di kota Madinah ini? Artinya orang itu paling miskin Pak. Kalau begitu, berilah makan keluargamu, gitu. Itu kan batas minimal itu Pak, bukan batas maksimal, batas minimal. Nah, makanya ketika kita menetapkan hukum kepada orang yang berbuat salah, lihatlah hukum Allah dan Rasulnya, itu rata-rata ketetapannya itu batas minimal Pak. Minimal. Ya. Berarti kalau itu tidak ada waktu ataupun tempat mengenai kelipatnya sebuah hukuman yang disebutkan oleh pelanggaran. Artinya nggak ada misalkan hari Jumat gitu ya, karena hari Jumat itu kan kalau misalkan untuk beribadah sama Allah dilipatkan pahalanya. Tapi kalau sekali dia berbuat dosa mencuri di hari Jumat tuh nggak akan ada kelipatan. Iya. Kalau orang itu berbuat baik, berbuat amal soleh di hari Jumat, dilipat gandakan gitu. Bagaimana kalau orang itu berbuat dosa di hari Jumat atau di tempat yang suci? Apakah tidak dilipat gandakan? Dilipat gandakan sama Pak. Cuman pelipat gandaan
ketika Allah memberikan pahala terhadap kebaikan berbeda dengan pelipat gandaan ketika orang itu berbuat dosa di waktu dan tempat yang disucikan. Nah, gitu. Ada perbedaan pelipat gandaan itu. Kan yang namanya pelipat gandaan itu ayat 2 kali lipat, ayat 3 kali lipat, ayat 100 kali lipat, kan begitu. Ada tetap, Pak. Jadi orang berbuat dosa nih, berzina di masjid, dosanya lebih besar ketimbang berzina di mall, Pak. Kenapa? Masjid itu kan tempat suci. Tapi pelipat gandaan dosanya akan berbeda dengan orang itu melaksanakan amal soleh di tempat dan waktu yang disucikan, gitu. Karena tadi ya bicara berlipat ganda itu bertingkat-tingkat. Ya, terima kasih. Termasuk ini, Pak nih, Allah itu punya batasan di dalam syariat itu, Pak. Ayeuna nih Allah batasi umpamanya sholat fardu itu 5, temenang ditambahan jadi genep, Pak. Itu saya mau nambahin sholat fardu tuh jadi 6 kali, nggak bisa, kan sudah dibatasi itu, Pak. Atau barangkali nih saya mau nambahin sholat subuh jadi 3, kan sudah dibatasi oleh Allah. Saya mau nambahin pemajikan teh yang 5, nggak bisa, Pak. Kan suka ada di televisi tuh, ada orang yang punya pemajikan 15 tapi rukun, yang nggak bisa itu, Pak. Sekalipun rukun sudah melampaui batas itu, sudah melampaui had Allah itu, Pak. Sok sanajan pemajikanna 15, erek guguru itu kasih bapak itu pemajikanna 15 rukun itu. Entong guguru kasih eta salah sih, eta geus pugus salah. Pemajikanna 15 teh geus salah eta teh, Pak. Tong dijadikan guru. Mun dijadikan guru mah nu pamajikanna 4 teh eta geus batas maksimal eta, Pak. Nah, itu batas maksimal itu. Atau barangkali nih yang disebut dengan melampaui batas itu, umpamanya ada orang itu memberikan hukuman gitu ya kepada istri ketika istrinya bersalah, lalu hukumannya itu melampaui apa yang sudah Allah tetapkan. Nah, makanya kan dirumuskan tuh oleh para ulama berdasarkan ayat dan hadis itu. Bagaimana cara mendidik istri, mendidik anak ketika berbuat salah itu, tahapan-tahapannya lah, Pak. Tahapan-tahapannya. Jadi dalam segala hal itu ada batasannya, Pak. Termasuk dalam hal ibadah. Makanya nih Rasulullah itu bersabda begini, Iyyakum wal gulu, jauhilah oleh kalian sifat gulu. Guluwun. Gulu itu adalah al-muta'ammik fil ibadah. Orang berlebih-lebihan dalam beribadah itu binasa ujungnya itu, Pak. Binasa. Jadi orang berlebihan dalam beribadah bukan beruntung tapi malah binasa. Pamannya orang kan pernah ada 3 orang sahabat datang tuh menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Rasulullah tidak ada, yang ada istri-istrinya. Lalu 3 sahabat tadi bertanya tentang bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskanlah tuh bagaimana ibadah Rasulullah itu. Lalu kata para sahabat tadi, wah, kita ini kan belum ada apa-apanya dibanding dengan Rasulullah itu. Rasulullah itu kan sudah maksum, terjaga dari dosa, dijamin masuk surga. Berkata ini sahabat yang pertama, kalau begitu saya akan berpuasa sepanjang hidup dan tidak akan berbuka. Berkata yang kedua, saya akan sholat semalaman dan tidak akan tidur gitu.
Berkata yang ketiga, saya tidak akan menikah selama-lamanya, akan membujang katanya. Lalu kata Rasulullah, disalahkan itu ketiganya itu. Saya itu berpuasa tapi saya juga berbuka katanya, kan gitu ta. Artinya kalau orang berpuasa sepanjang masa itu melampaui batas. Saya ini sholat malam tapi saya pun tidur. Kalau orang semalaman sholat nggak tidur melampaui batas itu Pak. Ujungnya binasa itu ujungnya. Binasanya mungkin Pak sakit Pak. Mungkin siangnya malah tidur nggak bekerja, binasa itu Pak, sehingga dia tidak mencari nafkah gitu. Kata Rasulullah, saya pun menikah gitu. Jadi kalau orang itu membujang dengan alasan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu melanggar hududullah, batas-batas Allah. Makanya Islam itu din, agama yang wasaton Pak. Wasaton itu wasit penengah kan wasit ya Pak. Islam itu agama yang pertengahan. Rasul bersabda khairul umuri awsatuha gitu kan Pak. Sebaik-baik urusan itu yang pertengahan. Terlalu banyak ibadah jelek Pak, komo kebluk ibadah mah goreng pisan. Terlalu banyak sodakoh jelek, komo teu sodakoh jelek pisan. Sedeng-sedeng lah Pak, seger tengah. Cuman ukuran pertengahan masing-masing orang kan beda-beda Pak. Ayeuna pertengahan nih, pertengahan sodakoh untuk ukuran orang seperti saya akan berbeda dengan ukuran sodakoh untuk orang-orang yang punya jabatan gaji besar kan akan beda Pak. Jadi nanti orang akan tahu bagaimana seger tengahnya itu ya. Mangga. Ya. Berlebihan dalam masalah ya. Iya. Ya tetap saja Pak. Dulu ya betul. Jadi kadang raja itu punya permaisuri satu tapi selirnya banyak gitu. Alasannya untuk kesejahteraan. Yaitu kan yang namanya tasmiyatul asya bi ghairi ismiha itu Pak. Jadi tahsinul qabih itu, ranjau setan itu. Jadi menganggap baik, memperindah sesuatu yang buruk gitu. Jadi sebuah keburukan dibungkus dengan dalih kesejahteraan gitu Pak. Sebetulnya di situ ada nafsu terselubung. Cuman biar nafsunya tidak kelihatan, dibungkuslah dengan bungkus kemanusiaan, kesejahteraan. Lamun cek bahasa ayeuna mah cuang salametkeun randa tapi loba-loba teuing cokot 5 ewang mah salametkeun bangsa ayeuna begitu Pak. Memang dulu Pak, dulu ceritanya itu dulu itu yang namanya raja, yang namanya pemimpin itu istrinya itu sampai puluhan ratusan itu Pak. Dulu itu begitu. Maka ketika datang Islam itu dibatasi, dipangkas itu Pak, dipangkas sampai maksimal itu 4 itu Pak. 4. Kecuali khusus Pak, khusus untuk pribadi Rasulullah itu.
Tapi untuk umatnya itu maksimal 4 itu. Nah sebetulnya kalau mau jujur itu dengan datangnya Islam itu kaum wanita itu diuntungkan gitu Pak, diuntungkan. Sebab asalnya itu bukan maksimalnya bukan 4, dulunya itu di zaman jahiliyah itu tidak terbatas itu istrinya itu. Pokoknya masalah lagi punya duit, sanggup maraban, nah itu silakan aja. Dulu begitu. Nah datanglah Islam maksimal 4. Jadi tidak boleh Pak, sekalipun sekarang nih umpamanya di Arab Saudi banyak orang kaya yang istrinya 1 tapi banyak istri-istri simpanan atau budak-budak simpanan, nggak boleh, walaupun itu dilakukan oleh orang Arab. Karena kan orang Arab tidak soleh semua gitu ya. Jadi tidak bisa kita kalau menjadikan orang Arab sebagai representatif dari sebuah kebajikan gitu. Banyak orang soleh di Arab tapi ada juga yang tidak soleh. Nah gitu. Ya terima kasih Pak. Itu yang kedua Pak. Jadi Allah punya batasan. Makanya nih dalam ibadah haji Pak, itu ada yang namanya wukuf. Wukuf itu apa tuh? Wukuf itu diambil dari kata wakofa, berhenti Pak. Ngerem, wukuf itu ngerem. Wukuf itu orang kan berhenti berdiam diri di padang Arafah dalam rangka beribadah. Itu kan wukuf. Nah makanya ada filosofi di balik ibadah wukuf itu apa? Kita harus berhenti pada batas-batas Allah gitu Pak. Jadi pesan-pesan dari sebuah wukuf itu mengajarkan kepada kita mestinya kita khususnya orang yang sudah beribadah haji itu berhenti pada batas Allah. Jangan sampai melampaui batas Allah Pak. Karena di balik batas Allah itu ada bahaya, ada bencana itu. Ada malapetaka. Ya seperti di balik lampu merah itu kan ada bencana itu Pak, ada bahaya. Yang ketiga nih, waharrama, dan Allah Ta'ala telah mengharamkan asya'a, sesuatu, fala tantahikuha, maka janganlah kalian itu melanggarnya. Janganlah kalian itu terperosok jatuh ke dalamnya. Nah, apa bedanya dengan yang tadi, Pak? Dengan hudud. Biasanya begini, Pak. Kalau hudud itu berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya jinayah, pidana itu, Pak. Hudud itu pidana. Kaitannya dengan hukum pidana. Kalau yang kedua ini berkaitan dengan hal-hal yang di luar tadi jinayah itu. Umpamanya begini nih Pak, orang iri itu kan diharamkan oleh Allah. Orang dengki kan diharamkan oleh Allah. Orang dendam diharamkan oleh Allah. Nah, itu Pak. Itu bedanya antara hudud dengan haroma itu. Jadi sesuatu yang dilarang oleh Allah tetapi berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya batin. Maka janganlah kalian itu terperosok ke dalamnya. Kemudian yang keempat nih, wasakata, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah, sakata itu uskut gening Pak, diam katanya, telah mendiamkan an asya'a, dari sesuatu. Banyak hal yang didiamkan oleh Allah dan didiamkan oleh Rasulullah. Rahmatan Pak, itu sebagai rahmat.
Masih ingat Pak dulu tuh hadis nomor berapa tuh? Di awal-awal. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Antara keduanya itu ada yang samar-samar itu. Ada yang samar-samar. Untuk yang samar-samar itu dianjurkan untuk hati-hati Pak, urusan yang samar-samar. Nah kalau yang di sini ada perkara-perkara yang oleh Allah dan Rasulnya didiamkan. Kalau yang didiamkannya itu dalam urusan dunia apa nih? Taruhlah dalam urusan makanan. Ini ada makanan di Al-Quran, pokoknya ada satu buah nih Pak, satu buah. Tidak dijelaskan haramnya, tidak dijelaskan halalnya. Maka buah ini kembali kepada hukum asal nih Pak. Kan didiamkan nih. Ketika didiamkan kembali kepada hukum asal. Asalnya sebuah makanan itu mubah, boleh Pak. Itu kalau dalam hal makanan. Tapi kalau dalam hal ibadah nih, kalau dalam hal ibadah, ada ibadah yang diperintahkan, ada yang ibadah yang dilarang. Lalu ada hal-hal yang berbau ibadah yang didiamkan, didiamkan. Perintahnya tidak ada, larangannya tidak ada, didiamkan. Untuk persoalan yang didiamkan, bagusnya meninggalkan Pak gitu. Dalam ibadah, bagusnya begitu. Tapi kalaupun tidak, jangan terlalu banyak membicarakan yang didiamkan gitu Pak. Jangan terlalu jauh memperdebatkan persoalan-persoalan yang berbau ibadah yang didiamkan gitu. Tapi alangkah bagusnya kalau meninggalkan gitu Pak. Gening masih di hadis arba'in Pak dulu tuh. Da mayuri buka. Masih ingat Pak Yusuf? Nanti dibuka lagi. Da mayuri buka ilama la yuri buka. Tinggalkan yang meragu-ragukan gitu. Ambil yang meyakinkan gitu. Kenapa ragu? Salah satu penyebab ragu itu perintahnya tidak jelas, larangannya tidak jelas, ragu-ragu gitu Pak. Kalau ragu-ragu baiknya ditinggalkan. Ya teh ya. Lamun salat ieu teh meunang henteu gitu. Saya boleh enggak mengerjakan salat ini? Dalilnya ada enggak? Enggak ada gitu. Larangannya ada enggak? Enggak ada. Lebih baik tinggalkan itu. Karena akan muncul keraguan nanti Pak. Akan muncul. Tetapi jangan terlalu jauh membicarakan hal-hal yang didiamkan gitu. Kadituna pipaseaeun Pak. Jadi hal-hal yang didiamkan itu alangkah baiknya kita membatasi perdebatan di dalamnya. Tapi sikap kita bagusnya itu meninggalkan saja, tidak melakukan sesuatu yang didiamkan. Nah kalau zaman sekarang suka kebalik, orang itu lebih suka melakukan hal-hal yang didiamkan ketimbang yang diperintahkan gitu. Tibalik zaman kiwari mah Pak. Jadi sigana parentahna kudu diganti merenya. Kayak begini nih, jangan melirik ke kiri, kalah ngarali ke kiri kan gitu Pak. Kan gitu tah. Jadi kalau dilarang kalah hayang gitu, lamun diperintah kalah kambung kan gitu tah. Tong dahar di warung ieu teu ngeunah, hayang nyobaan geura teh. Tapi lamun silahkan makan di sini nikmat, armungeun mun dikitu Pak. Jadi kudu dibalik cieun teh. Jadi banyak orang itu hari ini sesuatu yang didiamkan malah penasaran gitu. Padahal bagusnya itu dalam hal ibadah itu sesuatu yang didiamkan itu ditinggalkan Pak. Apalagi kalau yang didiamkan itu bisa yang jadi ini Pak, belum jelas hukumnya lah gitu. Perintahnya belum jelas, larangannya belum jelas, abu-abu itu Pak. Abu-abu itu identik dengan didiamkan. Bagusnya
batasi diri lah Pak. Kenapa batasi diri? Biar tadi tidak mengabaikan yang diwajibkan nih. Yang pertama nih Pak nih, makanya ini urutan nih Pak nih, hadis ini urutan. Utamakan dulu yang wajib, jangan mengutamakan yang didiamkan gitu. Zaman kiwari orang teh yang dalilnya tidak jelas malah saremanget gitu. Nu dalilna geus jelas malah kararebluk gitu. Kita harus ingat nih, kita ini manusia Pak. Manusia itu satu makhluk yang mudah capek Pak. Dua makhluk yang malas Pak. Sifat dasar manusia itu malas. Yang ketiga makhluk yang suka bosan gitu Pak. Mudah bosan, mudah jenuh. Maka dikarenakan kelemahan-kelemahan manusia tadi, kita harus tahu mana skala prioritas Pak. Skala prioritas mana? Jangan sampai yang bukan prioritas mengalahkan yang prioritas. Nah begitu Pak. Jadi yang keempat itu, dan sesuatu yang oleh Allah didiamkan itu sebagai rahmat. Ku urang sok dicokelan Pak, sok dicokelan. Sesuatu yang didiamkan oleh Allah itu malah kepeteu yang dilakukan. Akhirnya jadi berat itu Pak, jadi berat. Dulu Pak, kebanyakan binasanya orang-orang Bani Israel itu Allah tidak mengharamkan, tapi malah mereka orang Bani Israel mengharamkan. Akhirnya diharamkan oleh Allah. Allah asalnya menghalalkan, tetapi karena orang Bani Israel mengharamkan, akhirnya ujungnya diharamkan oleh Allah. Jadi berat Pak. Jadi tong menta sesuatu kepada Allah yang di luar batas kemampuan kita. Khawatir kalau Allah nanti menetapkan sebuah kewajiban malah kita tidak sanggup untuk melakukannya. Kita lanjutkan nih. Jadi sesuatu yang didiamkan oleh Allah itu rahmatan lakum, rahmat bagi kalian, goironisyan, tidak lupa Pak, tidak lupa. Jadi ini barangkali nih begini Pak, ada persoalan dalam hal ibadah, lalu oleh Allah itu tidak diperintahkan, kemudian kita menganggap itu baik. Jangan mengira Allah itu tidak tahu Pak. Usugan mah Allah teh pohoeun merenya teu nyuruh kita melaksanakan sholat ini, sholat itu kita. Oh mungkin Allah itu lupa ya, tidak menyuruh kita puasa ini, puasa itu. Padahal kan sholat ini bagus, sholat itu bagus. Enggak lupa, enggak gitu. Allah itu memang sengaja enggak nyuruh sholat yang lain, enggak nyuruh puasa yang lain, karena nanti kalau Allah perintahkan itu jadi memberatkan kita. Itu sudah maksimal gitu, Allah itu sudah sangat tahu gitu. Ini kalau disuruh manusia untuk melakukan puasa ini, sholat ini, nanti akan berat melakukannya itu. Dan itu kalau dilanggar kan, kalau sudah diperintahkan bisa jadi dosa Pak. Jadi goironisyan, bukan karena Allah lupa, tapi sengaja Allah diamkan gitu Pak. Fala tabhasu, maka janganlah kalian membahasnya lebih jauh Pak, memperdebatkannya lebih jauh, anha, tentangnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.